Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Alhamdulillah kita akhirnya balik lagi di Imaji Podcast. Dan teman ngobrol kita hari ini ada 3 orang nih. Oke, jadi ini teman-teman dari Medana Festival Series. Iya, jadi bakalan ada acara seru nih guys. Jadi Festival Medana namanya ya. Saya dari sini tuh, perkenalkan saya dulu. Ini nama saya Yadi Mansyah. Saya dari NSC. NSC. Bukan finance ya. Aku langsung connect ke sana. Jadi NSC itu adalah sebuah lembaga yang kita beri nama NSC, NTB Sports Center. Oh, NTB Sports Center ya. Jadi kita bergerak di bidang olahraga, pendidikan, pelatihan, pengabdian keolahragaan Nusa Tenggara Barat. Salah satu pengabdian kita mensukseskan Festival Medana ini. Jadi Festival Medana ini sendiri ini tahun pertama gitu ya? Perdana di Indonesia malahan. Di Indonesia? Konsepnya berbeda daripada yang lain. Oh, coba diceritain dulu konsepnya kayak gimana yang bedanya nih? Penasaran ya? Jadi iya. Sebelum nanti mungkin Mbak Soraya, Mas Andre nanti akan lebih cerita tentang bagaimana konsep ini bisa kita jalankan bersama. Jadi konsep festival ini adalah konsep yang kita menggabungkan ada 3. Yang pertama itu ada seminar sport tourism. Seminar. Ya, ada seminarnya di hari pertama. Berarti indoor. Iya. Outdoor. Ya, konsep indoor. kita berbeda juga untuk seminarnya. Benar, lupa saya nih. Kemudian konsep yang kedua itu ada aquathlon lah istilahnya, event olahraganya. Iya. Ada renang, ada lari, ada Aqua berarti di air semua ya. Kemarin ada orang yang bilang aquaris, berarti kita lari di air. bukan. Jadi ada lari 100 meter, kemudian renang 100 meter, dan stand up paddling. Stand up paddling itu ini ya? Seperti naik papan surfing tapi kita gayuh. Oh iya, berarti Favoritnya berdiri ya? Bu Susi. Iya. Wow. Oh iya. Kalau mention Bu Susi pasti tahu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga nih, itu ada festival permainan raket dan olahraga tradisional. Oh. Ada tradisionalnya juga. Ada budayanya. Kita event ini tidak lepas dengan masyarakat. Tentu masyarakat punya budaya masing-masing. Mas Haji juga pernah kecil, saya juga pernah kecil, pasti punya permainan tradisional khas, terutama di Medana. Jadi yang dilombakan itu permainan yang benar-benar khas dari sana gitu. Benar sekali. Wow, menarik ya. Ada gamsing, ada persian, ada war. Nah, buat teman-teman yang Lombok Tengah pasti kemarin kita ketemu dengan teman-teman Lombok Tengah. Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara. Jadi ada kesamaan, dia ada war namanya, dan itu selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah dimainkan. Nah, itu kayak gimana sih? Ada propertinya atau gimana permainannya? Ada. Jadi modelnya dia war itu bunyian sih. Jadi dari pelepah kelapa, kemudian anak-anak itu memutar, jadi bunyi Oh, berarti namanya dari suaranya. Dan itu hanya ada di Lombok Utara. Karena besok selama puluh-puluh tahun akan hadir di festival ini. Oke, sebelum lebih jauh, saya penasaran tadi kenapa namanya Medana? Kenapa harus Festival Medana gitu? Karena kita mengadakannya di Desa Medana. Desa Medana. Ada maksudnya istimewanya apa gitu di desa itu gitu? Mungkin pasar lebih. Oh iya. Atau desanya mungkin? Desanya memang. Kebetulan saya mengelola hotel dan pelabuhan di Desa Medana, yaitu namanya Medana Bay Marina. Jadi dikarenakan itu kita mengadakannya di hotel dan pelabuhan ini, jadinya makanya namanya Medana Festival Series. Kenapa namanya series? Karena insya Allah kita akan mengadakan bukan hanya satu di Medana saja, tapi kita melanjut di kabupaten. Tempatnya juga bagus ya di situ ya. Insya Allah. Terkenal dengan indah. Iya. Oke. Makanya Terus Medana Festival. Karena di Desa Medana. Kegiatannya nanti selain itu kan tadi ada seminar ya, ada cuman itu doang. Maksudnya nggak ada kayak kuliner atau apa yang lain gitu. Bazar UMKM. Bazar. Oh iya. Jadi memang sih kita mau fokusnya saat ini untuk mengembangkan kembali pariwisata di Lombok Utara, Mas Aji, yang gara-gara pandemi ini kan sangat terpukul ya. Karena memang Kabupaten Lombok Utara sangat karena Kabupaten Lombok Utara itu pariwisatanya ya. Iya. Jadi daripada kita menunggu tamu yang tak kunjung datang, kita akhirnya mikir ya sudah kita suruh dan paksa orang datang ke Lombok Utara dengan harap dengan acara inilah. Iya, tapi kan sekarang lagi pandemi nih.
Gimana tuh? Kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno sudah mengokekan. Oh ya, tapi yang jelas maksudnya oke, tapi dengan syarat sesuai mengikuti protokol kan. kesehatan. Iya. Ya. Karena ini akan jadi pertanyaan sih. Siap. Iya, akan jadi pertanyaan. Benar ditanya kan? Iya. Iya juga ya. Iya juga ya, saya nanya ini. Kita sudah mempersiapkan dari awal bikin video bagaimana kita akan menerapkan protokol kesehatan itu di venue ini, dan nanti saat kegiatan yang jelas protokol kesehatan harus ketat. Iya, Karena- itu sih yang paling penting ya. Karena banyak mata yang tertuju ke event ini kan, di saat ini kan jarang ada event. Betul, Kita karena akan batasin peserta. Oh, sudah diatur sedemikian rupa ya. Iya. Oh, iya, Dan kebetulan iya. memang lahannya lumayan besar, jadi Betul. kita bisa jaga jaraknya. Iya, Insya Allah bisa. karena kalau saya pikir juga misalnya kita diam terus selama pandemi ini juga nggak ada numpuk lemak ya. Maksudnya ya kalau gemuk, kalau kurus gimana? Karena nggak ada lagi yang bisa dilakukan kan. Nah, Pak Iya. Haji, mungkin itu tadi hanya seputar tentang konsep eventnya. Iya. Jadi kenapa teman-teman dari Mendana Bay Marina, saya di NSC, kemudian Mas Andre di Indonesia Biru Foundation, karena keresahan kita. Keresahan yang sama ya. Jadi selama ini, kalau saya bergerak di bidang sport, olahraga, tourism dan lain sebagainya, selama ini pertama nih, kenapa kita di festival itu ada seminar? Karena kita pengen keterlibatan pemerintah terutama. Iya. Karena selama ini ada triathlon segala macam tiba-tiba dibuarkan Oh gitu. tanpa sesuatu dan lain hal. Nah mungkin penyelenggara sendiri tidak melibatkan pemerintah. Oh, kemudian pada tidak- waktu itu yang Iya, setelahnya, banyak sekali ya. beberapa kegiatan event triathlon kelasnya nasional, internasional yang di-cut oleh pemerintah. Nah, jadi pertama di seminar itu kita mengajak pelaku pariwisata, teman-teman UMKM, camat, kepala desa, bupati, wakil bupati, bahkan mudah-mudahan Pak Gubernur bisa hadir ya. Iya, iya. Jadi kita pengen mendengar masukan dari mereka dan masukan juga dari masyarakat yang saat ini sangat mendambakan sesuatu yang selama ini terutama di ini ya, orang tahu hanya gini saja masalahnya, nggak pernah Iya, betul. nggak pernah mampir, bus langsung kan, langsung loncat aja ke sana. Iya. Apalagi di sekitaran sana saya lihat kemarin itu banyak sekali UMKM yang bisa kita gerakkan. Iya, dari Lombok Utara itu UMKM-nya keren-keren. Keren-keren, iya. Kan kita khas durian, Iya. kopi, coklat. Nah, Banyak, saya beberapa kenal sih yang ngurusin kayak misalnya kopra, kayak gitu-gitu, minyak segala macam kan. Iya, iya. Lombok Utara semua tuh, Iya, iya. memang. Jadi makanya itu kita mau orang-orang Mataram, orang Lombok Timur datang dan lihat bahwa memang Iya. sebenarnya kita banyak juga yang keren lah di. Iya, saya rasa juga pasti akan menarik karena kita sudah nggak ada hiburan loh selama benar sekali. selama setahun lebih ini kan kita nggak pernah ada event-event apapun gitu. Kalaupun ada kayak terakhir kemarin Festival Rinjani kan itu semuanya ini ya online. Iya. Jadi benar-benar detail gitu protokolnya kayak gimana gitu kan, benar-benar harus online gitu. Jadi kita kayak udah kangen banget nih pengen lihat yang seperti ini gitu. Lihat live, ya. Tentunya dengan protokol ya. Iya. Iya. Jadi masyarakat misalnya kalau pengen hal-hal yang kayak gini tetap berjalan, ikuti aja protokolnya gitu kan. Benar. Karena kalau nanti masyarakat datang ugal-ugalan misalnya nggak mau taat protokol ya nggak bisa disalahin, kalau kita juga disalahin sama pemerintah gitu kan. Benar. Ya, dan dari awalnya memang kita harus sudah langsung melibatkan pemerintah juga, harus Iya, berdekatan bahwa memang sebenarnya kan pemerintah juga ingin mendukung, tapi juga tidak ada yang mau salah lah sebenarnya. Iya, benar. Karena semua harus hati-hati ya sekarang ya. Benar. Kayaknya saya juga harus ngomong hati-hati nih. Tapi sebenarnya udah ada guideline-nya kan. Iya. Waktu bulan tahun lalu, bulan Juni, Juli, mereka ngeluarin new normal. Nah, iya, New normal kan, bagaimana beraktivitas berwisata di saat pandemi ini. Jadi saat kita mengikuti aturan yang ada di sana, saya rasa sih harusnya nggak masalah. Nah masalahnya ini kalau yang panitianya nggak tegas dan juga Iya. pesertanya nggak disiplin, Disiplin. terus terdokum, tersebar, nah itu bisa jadi masalah. Iya, betul Jadi sekali. sebagai panitia kita usahakan kita akan tegas, Tegas, ya, ya. dan kita melibatkan banyak stakeholder. Jadi bagaimana caranya supaya acara ini Berhasil. Iya, memang penting banget, apalagi kayak zaman sekarang kan
orang kan kadang ada hal-hal baik itu pasti dicari nggak baiknya gitu. Benar, sepakat itu. Di frame gitu kan. Jadi itu yang harus diantisipasi dari sekarang kan. Iya, jadi pertama tadi udah bagus banget, udah harus tegas kan, yang pertama sama aturan, kedua ya diantisipasi hal kayak gitu sih. Benar. Karena biasanya ada celah dikit itu udah langsung jadi Insta story gitu. Iya kan ya, kayak Tapi gitu-gitu. nanti ada bagian larinya ya, gengs, itu harus lepas berenang. Oh iya, benar. Iya buat peserta kan nggak mungkin lah. Just put it out there. Oke, terus nih dari Mas Andre di apa namanya? Di Indonesia Beauty Foundation. Beauty Foundation. Jadi di sini terlibat sebagai apa, Mas? Jadi cerita singkat dulu. Indonesia Beauty Foundation ini dibentuk tahun lalu. Oh iya, masih muda ya. Masih muda ya. Jadi bentuknya yayasan. Oh iya, Jadi yayasan. banyaknya kita bekerja di laut sebenarnya, di terumbu karang, restorasi. Tapi salah satu misi saya itu ada pesisir. Oh, keren. Pemberdayaannya ini dalam hal apa? Kita udah sering melakukan edukasi, melakukan training, pokoknya sosialisasi tentang masalah lingkungan di pesisir. Cuma untuk membangkitkan ekonomi yang sekarang lagi terdampak belum ada. Sampai akhirnya saya ketemu dengan teman-teman. Sampai akhirnya saya ketemu dengan Pak Suraya, ketemu dengan Pak Yadi. Kayak gimana pemberdayaan ekonomi masyarakat, kayak bikin hal apa gitu, kreatif, bikin kerajinan atau apa gitu. Betul. Jadi karena skop kerja saya itu di laut, jadi saya mencoba membuat untuk alternatif pekerjaan di masalah pesisir. Salah satunya kemarin kita kerja di Lombok Utara untuk restorasi terumbu karang padat karya, sama seperti yang dikerjakan di Bali. Jadi saya mencoba melibatkan profesional diver yang dengan pekerjaan karena ayo kita kerja untuk merestorasi terumbu karang yang rusak. Iya, mumpung lagi begini nih, kan biasanya sibuk di kerjaannya hari-hari gitu kan. Nah, sekarang kita melakukan sesuatu untuk lingkungan. Iya. Nah, saya memperkenalkan ini sebagai alternatif pekerjaan sebagai penyelam. Jadi nanti saat pandeminya hilang, mereka ini kita menyelam nggak hanya membawa tamu tapi juga ada unsur konservasinya. Betul. Jadi kayak sekarang lagi kayak gini kan keadaannya, nggak ada tamu, jadi waktunya berbenah gitu. Jadi begitu ini selesai kan udah bagus banget itu. Iya. Keren banget. Jadi masyarakat juga jadi punya alternatif. Kalau selama ini kan cuma misalnya ada yang ke laut mungkin, atau yang di perhotelan atau apa kan, punya. Sebenarnya kita punya sesuatu yang bisa kita unlock ya dari dalam diri kita gitu ya. Kemampuan iya benar. Jadi kayak terbatas itu malah jadi bikin kita kreatif gitu. Terus kalau Mbak Soraya kan tadi katanya di ini ya, perhotelan ya. Iya, kebetulan gimana tuh di Desa dampak Medana ini selama ini? Alhamdulillah terdampak. Alhamdulillah Alhamdulillah sangat nikmat. terdampak. Dan iya, sama seperti Mas Andre, kita juga lumayan sepi lah gitu. Tapi di Medana Bay Marina juga kita mengambil kesempatan ini untuk juga berbenah lagi apa yang bisa kita perbaikan. Tapi akhirnya kita juga pikir ya ini juga waktunya untuk give back to the community. Jadi kita juga kencangkan juga social work kita juga sama daerah di Desa Medana kita juga. Dan makanya saya pikir ya lagi-lagi sepi gini ya kita harus kreatif lah. Jadi ya kan dulu kan mungkin kita saking sibuknya mengerjakan yang day to day saja seperti kata Mas Andre, jadi nggak pernah ada waktu untuk pikir kreatif. Jadinya kan dulu nggak pernah kepikiran lah membuat acara kayak gini gitu. Idenya dari siapa sih pertamanya nih? Berbarengan kayaknya. Barengan ya. Kayak momentumnya udah ketemu gitu. Iya. Mungkin sama-sama punya ide terus akhirnya ketemu. Satu radar gitu. Sudah jodoh. Satu radar ya. Gitu. Betul. Jadi memang hal-hal yang kayak gini tuh datang karena memang kita harus melampaui suatu batas gitu ya. Kebetulan kan memang kami pelabuhan di Marina ini untuk kapal-kapal yacht. Tapi alhamdulillah karena pandemi lagi sepi. Kapal yachtnya lagi sepi, jadi lautnya lepas, jadi bisa kita gunakan. Makanya saya bilang ayo inilah waktunya kita pakai untuk berenang dan untuk benar-benar sepi ya selama ini. Enggak sih. Tetap ada ya, cuman ya karena memang ada lockdown segala macam kan kemarin ya. Dan itulah kita juga tidak bisa mengandalkan tamu wisatawan asing ataupun dari Jawa gitu ya, apalagi dengan sekarang orang masih menunggu vaksin dan lain-lain. Jadi inilah waktunya untuk tamu-tamu lokal dari Lombok untuk explore lah. Iya, explore rumah sendiri dulu gitu, ya benar. Kan iya, karena kita yang tinggal di Lombok sendiri kayak jarang deh berwisata seperti itu gitu. Jadi kayak
udah waktunya sih kenal rumah sendiri gitu Iya. kan. Ini kan Iya. kesempatan Mas, kan banyak work from home lah ya, bisa jadi work from Lombok Utara, work from Nah, ini, betul, WFG, work from Medana gitu kan. banyak yang bisa jadi. Yang menarik apalagi nih dari Festival Medana ini kira-kira? Ya bagian stand up paddlingnya sih. Stand up paddlingnya, ya. Biasanya kan orang triathlon Mas Aji, which is swim bike run. Tapi kali ini kita run swim paddle. Jadi sengaja kita membuat sesuatu yang berbeda biar orang juga kenal dengan olahraga yang baru. Iya betul. Kan biar, dan kita juga membuka kesempatan untuk nanti peserta dan juga penonton, ya apalagi penonton untuk mencoba lah ini stand up paddle-nya nanti di situ biar nggak cuma ngeliatin saja gitu. Oh ada kesempatan Iya, ya. dan Nah, Mas Andre betul. juga akan insya Allah membuka stand ya Mas Andre Ya, untuk orang-orang yang mau try out scuba diving. mencoba scuba diving. Oh ya. iya Pasti iya. asing banget nih. Iya, untuk benar. orang lokal sini kan. Jadi saya nanti rencananya bukan ya stand kecil, orang bisa belajar scuba diving dan langsung coba Iya. di pantainya. Langsung coba langsung. Wah mantap itu. Pokoknya bakalan seru deh. Bakal seru ya. Seru. Waduh. Kalau nggak datang Jadi kayaknya pengen- nyesel ya. Wah, saya boleh datang nggak sih? Boleh. Kita ngeliput nggak? Jadi yang Festival Medana seri di Lombok Utara ini kita pengen menjadi sebuah event percontohan di Nusa Tenggara Barat. Iya. Nah selama ini event-event olahraga terutama triathlon segala macam tidak ada konsep yang menggabungkan antara olahraga, budaya, kemudian pariwisata. Pariwisata, Mungkin hanya iya, dua itu iya, saja iya. yang olahraga sama pariwisata. Iya. Sekarang kita coba kemas dia menjadi sebuah event yang memang menggait semuanya. Enggak semuanya gitu. Semua. Melibatkan masyarakat juga. Masyarakat segala Iya. macam budayawan, masyarakat dan sebagainya itu terlibat di sana. Kemudian pesan-pesan dari festival itu ini sebagai percontohan. Iya. Makanya kita pengennya benar-benar sukses di acara itu. Saya berharap tidak hanya sampai seri 1 saja di Lombok Utara. Mungkin nanti seri berikutnya kita pengen konsep ini ada di kabupaten Iya, Barat, kabupaten Jawa lain, Timur, gitu Bawah, kan. Bima, Dompu terutama Iya. karena mereka juga punya potensi yang luar biasa. Betul. NTB itu punya banyak Potensi sekali. besar. Iya. Semua deh, pariwisata, oke, tradisional Iya. juga banyak permainannya segala macam, UMKM-nya juga, Iya, gitu kan. kuliner. Kuliner apalagi. Oh, berarti nanti ada kuliner juga ya? Ada. Iya. Serba. Serba ya. You name it lah ada. Iya. Jadi istilahnya kayak kita sekarang kan selama ini kan kayak disuruh work from home ya, sekarang liburan dulu. Liburan dulu. Kebetulan kan long weekend juga Mas Haji. Oh iya benar, long Jadi weekend. Jumat Ini sampai tanggal berapa Minggu. nih? Tanggal berapa nih? 2 dan 3 April. 2-3 April ya. Oke, 2 Tanggal dan 3 2 April. seminarnya, tanggal 3 main eventnya gitu. Wow, jadi harus dicatat nih. Jadi jangan sampai kelewatan. Nah, Kelewatan ya. Karena cuma 2 hari ya. cuma 2 hari. Tuh, 2 hari doang. Itu deh. Dan full itu dari Jumat pagi seminar, kemudian Jumatnya itu kita ada launching senam Gemar Gatra ya. Iya. Senam Nah, Gemar apa lagi nih? Gatra. Apa lagi nih yang menarik Ini nih? ya. Mulai penasaran ya. Jadi senam Gemar Gatra adalah salah satu senam yang dibuat oleh teman-teman di UNU NTB. Oh, di UNU NTB. Ya, ya. Kemudian bersama Dikbud NTB, kemudian KPOT NTB. Wah. Pasti bertanya KPOT itu apa Iya, sih? apa itu? Jadi KPOT itu adalah Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Nasional. Oh, ada ya. Bukan Jadi, cuma poni iya. aja ya. Gak cuma poni saja. Nah, itu spesial dan itu pertama perdana di Indonesia. Wow. Coba Dan mungkin Lombok. teman-teman yang mungkin sempat lihat ini, nonton ini, coba searching aja di YouTube. Nggak ada namanya senam permainan rakyat nasional, nggak ada. Pasti nanti akan keluar adalah senam yang dibuat oleh anak-anak muda, dosen-dosen muda, Iya, iya. bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah di YouTube-nya sudah launching. Nah, perdana besok dia akan di-share di umum di acara sorenya di selesai seminar. Itu kayak gimana sih senamnya? Penasaran nggak Mas Haji? Enggak yang gini. Penguin. Bukan. Beda. Wah, Beda jadi dari yang lain. kalau yang penasaran, namanya senam pasti bagus ya buat kesehatan ya. Bagus. Selain fun juga sehat pastinya. Iya, bukan Dan itu cuma ya. itu untuk Juga semua ya. orang nanti ya di. Semua orang. Oh, jadi kayak apa sih istilahnya yang rame-rame gitu Iya. apa sih? Flash mob. Kayak Nah, kayak flash mob gitu ya. Jadi Ah, senam Gemar Gatra itu adalah terinspirasi dari semua berbagai macam jenis permainan rakyat tradisional. Kayak gangsing. Jadi senamnya itu ada kayak muter, lempar gitu. Wah, ini jenius yang bikin. Mana orangnya? Iya, iya. Lupa.
tadi sebenarnya ada Stone juga, jadi sport tourism UNU NTB juga terlibat di sini. Karena awalnya itu omongan Indonesia Group Foundation, Marina Bay ini ya, Marina Bay Marina dan Stone, kita ketemu di Mataram. Jadi mereka cerita-cerita di GLU, kemudian kita ketemu di Mataram ya, nyatuin konsep ini. Iya. Ya. Jadi ini siapa aja sih yang terlibat sebenarnya? Jadi ada empat partner ya, Medana Bay Marina, Nusa Tenggara Barat Sport Center, Indonesia Bureau Foundation, dan Stone Sports Tourism UNU NTB. Yang kelima Imaji TV ya nggak? Yang kelima Imaji TV. Tentunya dengan dukungan dari Dinas Pariwisata Lombok Utara. Iya, itu yang paling penting ya. Karena jadi komunikasinya jadi lancar. Siapa tahu ke depan juga jadi maunya ini ya. sih jadi calendar event. Nah, jadi calendar event kan. Jadi setiap tahun orang sudah tahu, oke, awal April ada Medana Festival Series, harus blok ke Lombok Utara gitu. Nah, itu. Jadi bukan cuma 3 gili doang nih yang menarik di Lombok Utara gitu. Banyak sih, tapi kan memang tujuan kita untuk keseluruhan. Jadinya Jumat, Sabtu, Minggu kita healthy weekend lah gitu. Setelah belajar di seminar, habis itu olahraga, besoknya retreat gitu. Massage atau renang, yoga, apalah gitu. Diving ya, waduh. Udah dari darat langsung liburan lagi kayaknya. Nah, itu panitianya yang liburan. Luar biasa. Jadi keren banget sih teman-teman ini. Jadi kayak angin segar gitu. Iya, jadi kayak angin segar banget karena selama ini kita kayak putus asa gitu. Kapan lagi ya nemuin yang bisa dilihat langsung gitu loh. Selama ini kan cuman duduk depan layar, sekarang malah ada virtual tour segala macam tuh. Pernah ikut nggak yang kayak gitu-gitu? Pernah sih. Pernah gimana tuh? Masuk seperti Kesannya gimana? Kesannya gimana? Ini kayak nonton YouTube sih. Iya. Kan sebenarnya kalau dalam sebuah acara itu yang bikin jadi seru itu kan suaranya, bau-bau aroma di area situ kan. Maunya sih kita kalau lihat acara olahraga mau kena cipratan sweat, keringetnya orang. Bau keringetnya orang. Itu kan itu yang bikin seru sih. Bikin adrenalin kan. Teriak gitu. Apalagi kalau yang jadi peserta. Nah itu pengen banget lihat tuh. Penyemangatnya anak-anak di samping ini kan tracknya tuh. Bener ya, jadi kayak anak-anak sekarang kan juga butuh banget nih yang kayak gini gitu. Saya berpikir sama Mbak Soraya, Mas Ande, Mas Imam ini kemarin tuh war-war itu kenapa enggak ya jadi cindera mata di acara MotoGP loh. Bener banget. Apalagi kan kalau selama ini kan internasional pakai apa tuh? Yang biasa kayak Korea gitu kan. Iya. Apa sih namanya? Balon itu kan sampah plastik tuh. Apalagi kalau masyarakat yang ada di Medana bisa membuat itu mungkin 1000 war-war, kita produksi kemudian kita kasih ke turis asing yang mengikuti ini ya, melihat MotoGP. Luar biasa itu. Luar biasa itu bisa jadi dapat exposure sendiri itu. Dan bisa jadi khasnya Lombok juga gitu kan, kayak World Cup South Africa dengan fufuselanya. Kita punya ini, wah, ide-idenya mulai. Valentino Rossi Selebrasinya udah enggak. Selebrasi ya. Iya, selebrasinya langsung ini. Luar biasa ya. Kalau udah ketemu orang-orang kreatif itu udah jadi sendiri ya, bener. Kita kadang punya ide, ya zaman sekarang emang butuh kolaborasi sih. Iya, benar. Kalau mau maju, mau bergerak ya memang harus kolaborasi ya. Udah nggak zaman sih kayak sendiri-sendiri. Maju dengan kolaborasi, bersama kita beda. Nah, Bay Marina dengan konsepnya berbeda, saya dengan konsep berbeda, tapi kita bisa satu. Iya, jadinya jadi beragam kan, jadi penuh kreasi gitu. Benar. Luar biasa. Jadi berbeda itu jangan dianggap sesuatu yang jelek ya, tapi berbeda. Iya, justru malah berbeda itu yang kita harus syukuri sih. Iya. Dan menjadi satu di Festival Medana. Oke, ngomong-ngomong kita ke hal lain nih, yang mungkin berhubungan dengan Lombok Utara gitu. Hal-hal yang menjadi kegelisahan nih. Misalnya kayak di perhotelan, kayak di pedesaan atau di segala macam lah. Jadi kayak gimana sih gambaran selama ini gitu, selama pandemi ini kayak ke anak-anak mungkin, ke masyarakat di sana gitu. Pasti kan hal-hal yang kayak gitu yang bikin kita jadi mikir kan, bikin kegiatan kayak gini gitu. Kayak gimana tuh, kayak
apa sih kegiatan apa Iya, keadaan di sana tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya Lombok Utara kalau saya bilang lumayan understatement banget ya, Iya, iya. sangat terpukul. Mhm. Sudah mulai kita flashback dulu tahun 2018 yang paling kena terdampak memang Lombok Utara. Lombok Utara ya, Sudah sampai di situ- Kudus. Iya. Jadi epicentrumnya kan waktu itu ada di Lombok Timur Iya, sama di iya. Lombok Utara. Sudah waktu itu pariwisatanya Iya. terpukul setelah berapa bulan. Ini habis itu baru saja pariwisatanya Baru Lombok bangkit. Utara sudah bangkit dan orang sudah mulai nyaman lagi datang begini, tiba-tiba datang corona lagi, terus akhirnya habis lagi begitu. Nah, kayak gitu tuh. Kalau mau to be honest ya, banyak di Lombok Utara bisnis-bisnis pariwisata ya banyak yang Banyak yang kolaps. banyak yang kolaps. Hotel-hotel banyak yang tutup nggak? Banyak yang tutup, banyak dive shop juga yang tutup, kafe-kafe, ada beberapa restoran juga yang tutup. Tapi kita juga lihat banyak juga orang yang kreatif akhirnya. Iya, iya, Jadi ada iya. beberapa juga yang buka gitu kan. Tapi karena memang dari dulu Lombok Utara sangat fokus di wisatawan asing. Iya. Mungkin itu masalahnya dulu ya Mas Aji ya. Jadi kayak sekarang tuh kayak dievaluasi lagi. Dievaluasi kembali, terus makanya kita ngobrol waktu diskusi juga dengan Dinas Pariwisata gimana caranya biar kita bisa meningkatkan lagi pariwisata dan tidak dependent kepada wisatawan Wisatawan asing. asing doang. Jadi kita bukalah gitu kepada wisatawan lokal, terutama di Lombok. Iya. Kalau saya sih ngambilnya inspirasi di Mataram ya. Seperti corona tidak pernah ada. Iya, di Mataram. Kafe berjamur gitu kan, terus tetap saja rame. Tetap rame. Jadi kalau saya nyupir dari Lombok Utara ke Mataram seperti dari dua dunia yang berbeda gitu. Betul. Karena kita memang di Mataram tidak Nggak nuntut yang dari luar. ya dari luar, semua itu dari dalam. Jadi sebenarnya kita bener ya. harusnya bisa self dependent lah gitu sih. Keren nih. sebenarnya. Kalau nggak mikir gitu kayaknya nggak ketemu, makanya untungnya Dipaksa belajar. Jadi masa belajar, iya. Iya, Jadi kan iya. Apalagi Mas Andre kan, dia Diver. sendiri dulu di Gili, tiba-tiba wah sekarang udah di Mataram. Kalau nggak ada corona nggak pernah ketemu. oh iya ya dulu digili terus ya. Karena jujur terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Ya, kalau dibilang pariwisata yang berbasis WNA kan istilahnya secara finansial udah nggak diragukan lagi. Iya Gitu betul. kan. Orang udah berpuluh-puluh tahun di sana dan Gili ini kurang lebih sebagai perpanjangannya Bali. Iya. Kalau apa yang terjadi di Bali terjadi juga di Terjadi di Gili. Gili. Makanya orang-orang sering salah Kayak udah tetanggaan banget ya. Kadang orang mikir Gili ini bagian dari Bali padahal Iya. di Lombok dan Lombok Utara. Betul. lagi. Jadi aku kadang baca misalnya paketnya Bali ada masuk Gili gitu. Betul. Iya, Karena kalau naik fastboat kan cuma 2 jam. Jadi wisatawan-wisatawan asing ini nggak nyangka kalau mereka udah cross. Udah di Lombok. Iya, udah cross provinsi gitu kan. Nah gitu. Nah gara-gara pandemi ini nggak ada, kan border ditutup nih. Iya. Berarti nggak ada wisatawan asing kan. Yang saya lihat sih, saya sempat di Gili selama pandemi ini dari bulan Maret sampai Agustus. Saya akhirnya memutuskan, oke, saya nggak bisa lagi di sini, saya harus keluar, harus mempush diri saya untuk melawan sesuatu yang baru. Iya iya. Kalau nggak akan mati sih. Iya. Karir saya akan mati di sana. Harus bikin perubahan gitu Ya ya. betul, dan 5 bulan di sana itu saya menyaksikan satu persatu gugur nih dari perusahaan yang kecil dulu nih karena dia harus lagi ada uang operasional kan. Tutup, terus yang menengah tutup, nah yang agak besar karena mungkin ada savings atau ada suatu dan lain hal masih coba buka sampai akhirnya sekarang ini mungkin detik ini hanya yang besar-besar sekali saja yang buka, mungkin mereka masih punya customer dari Bali. Iya, iya. Karena di Bali masih ada orang-orang yang Yang memilih ada untuk start di perpanjangannya Bali. Betul, gitu ya. betul. Di Gili pun jadi tren sekarang, orang-orang work from Gili, kerja dari Gili, jadi mereka rent villa yang awalnya 3 juta per malam sekarang 3 juta per bulan. Per bulan. Iya. Jadi mereka memilih untuk Oh iya, jadi ya tinggal udah di jadi Gili. rumah kedua Rumah jadi. kedua. Betul. Iya. Mereka kerja online gitu kan, kerjaan online. Jadi Itu nutup nggak sih, maksudnya hotelnya sama biasa gitu? Mau mungkin nggak mau ya? Asalkan nutupin operasional. Operasional aja. doang. Operasional Biar Daripada bisa tutup. Daripada tutup. Iya. Iya. Mungkin untung sih nggak terlalu banyak. Iya iya. Tapi yang penting Kayaknya untung nanti dulu deh mungkin Iya. itu ya. Untuk mereka yang penting masih survive. Itu banyak banget yang benar-benar tutup ya. Banyak banget. Karena sempat waktu itu pas lagi lockdown itu banyak banget sepeda-sepeda tuh dioper ke sini ke Mataram. Aku sempat beli satu karena bagus banget kan. Iya. Masih bagus ya, Bagus ya. banget.
Jadi rebutan tuh orang-orang tuh. Aku dapat yang udah sisa lah, tapi masih bagus banget gitu. Jadi tapi beliau tuh sedih gitu, maksudnya membayangkan keadaan di sana gitu kan. Ya ampun sampai gini loh. Iya. Terus kan ada kenal juga sama orang yang punya boat kan, sampai hidupnya tuh kayak kebanting gitu loh. Jadi kayak di Mataram akhirnya jadi apa namanya, pembantu. Ada yang kayak gitu, padahal dia punya bootnya masih ada, cuman nganggur gitu. Sesedih itu ya akhirnya gitu di sana. Itu permasalahannya. Jadi saya sama teman-teman penyelam dan ketemu dengan teman-teman di Mataram ini mencari cara bagaimana kita mendapatkan wisatawan lokal Mataram. Begitu. Dan cara pertamanya adalah memperkenalkan. Apa sih sebenarnya orang-orang wisatawan asing ini ke sana tuh ngapain sih? Iya, betul. Nah, survei itu saya pernah survei pribadi nih dari TripAdvisor. Iya. Sebenarnya orang-orang datang ke Lombok Utara atau dalam hal ini Gili ini sebenarnya mau ngapain sih? Jadi mereka itu jawaban pertama mau snorkeling atau diving. Iya. Yang kedua mau merasakan lingkungan tanpa polusi. Nggak ada kendaraan bermotor. Sama yang ketiga cuman mau ke pantai. Kayak ke pantai nggak ada terlalu ramai. Kalau di Bali kan ramai dulu kan. Di Gili dia masih punya private space. Ya hanya 3 itu, underwater world, sepedahan, sama ke pantai. Kalau orang di sini dikenalkan, ayo dong ke sana. Mungkin harganya sekarang nggak semahal dulu kan? Iya. Kesempatan yang lokal gitu. Iya, yang lokal. Staycation guys. Nah, mungkin staycation sambil ini ya review. Ya, kita lakukan ke teman-teman di sini itu selain apa namanya berekreasi, piknik ke sana, di sana juga membantu teman-teman di sana untuk tips sesuatu. Iya, betul. Dan dengan festival ini kita mencoba men-trigger, memperkenalkan lagi. Terawangan sekarang masih nggak sih kayak party island gitu atau udah silent island? Jadi meditating island. Meditating island gitu. Iya benar. Kalau dulu kan kalau mau tenang kan ke Gili Air gitu kan. Kayak aku punya teman, jadi tahu Abi Summer nggak? Oh iya. Nah, jadi pernah kesini kan, jadi cerita dia tuh tinggal di Gili udah sampai berapa tahun ya? 10 tahun ya, tapi nggak ada satu lagu pun dia bisa bikin. Oh, karena terlalu party. Jadi begitu dia istirahat sebentar sebulan ke Gili Air, satu album jadi gitu. Tapi kayak sekarang Gili udah cocok tuh buat meditasi, buat bikin-bikin kayak gitu kan. Iya. Dan aku tertarik tadi sama katanya Mbak Soraya yang inspirasinya dari Mataram itu. Jadi keren banget sih, itu kayak jadi apa ya, introspeksi gitu bagi yang di Lombok. Ya, dan sebenarnya meskipun ya Mas Andre definitely dari dulu kerjanya di Gili ya, tapi yang saya juga mau mencoba untuk berubah adalah juga sebenarnya Lombok Utara juga bukan hanya ada Gili, Mas Andre. Iya, betul. Sebenarnya budaya dan nature-nya Lombok Utara tuh keren banget. Air terjun itu banyak banget di Lombok Utara. Kalau mencari nature juga bisa pergi ke Senaru, pergi ke Bayan, budayanya juga ya gitu kan. Tapi orang selalu merasa jauh gitu. Tapi saya juga melihat, saya juga orangnya sering berjalan kan. Saya bilang, tapi orang tidak pernah merasa pergi ke Sembalun jauh. Mas Haji, padahal jauh ya, tapi udah pada seneng lah gitu. Padahal kan sebenarnya mereka juga bisa mendapatkan hal yang mirip lah di Lombok Utara juga di yang sama tapi beda. Yang sama tapi beda. Pindahnya sama, beda jenisnya gitu. Jauhnya sama. Sama ini juga Mas Haji, kalau tadi Mas Andre lebih ke perspektif pariwisata, tourism, dan Mbak Soraya dengan segala kerumitannya sekarang terkait dengan hotel segala macam. Iya, perekonomian lah. Jadi yang paling rumit sekarang adalah orang tua. Nah, itu dia. Zoom meeting di rumah, 24 jam anak-anak SD, SMP, SMA di rumah. Sedangkan orang tuanya di Lombok Utara kan malah ada yang ada apa. Mereka juga harus beli HP juga untuk anak-anaknya. Betul. Sedangkan pemasukan nggak ada. Nah, jadi dengan hadirnya festival ini, kita pengen hadirkan kebahagiaan untuk keluarga terutama. Iya, itu yang paling penting ya. Karena tahun lalu saya pernah ada bawa tamu dari Korea kalau nggak salah sekitar 20 orang. Jadi mereka ke desa Mendana. Jadi mereka nggak lihat terumbu karang segala macam, tapi dia melihat, ternyata anak-anaknya suka main tradisional, justru berkumpul di sana. Nah, begitu kita datang bawa semua permainan tradisional khas Lombok Utara, khas kabupaten lain, anak-anak di sana senang banget.
Iya. Sebelum corona itu, nah apalagi dengan hadirnya festival ini, kita bisa menghadirkan kebahagiaan buat anak-anak terutama. Apalagi pandemi ya. Bingung ya. Keadaannya ini apa sih keadaan ini? Gitu. Benar. Karena kan nggak bersuara tapi dalam gitu. Banget gitu. Pak HP ya. Tapi kalau dengan adanya festival ini, kita punya misi bahwa permainan tradisional khas Lombok Utara itu harus bangkit sebagai media supaya anak-anak ini tidak lagi tergantung dengan gadget. Iya, minimal badan bergerak gitu. Badan bergerak. Iya, karena kita lihat sekarang kan anak-anak satu keluarga misalnya 2-3 anak gitu, semua harus online. Sementara orang tuanya punya satu gadget gitu kan. Itu kayak kadang ada orang tua yang juga lah nggak usah belajar gitu, bayang kalau itu 1 tahun kayak gitu kan. Itu sedih banget. Makanya kita mau melakukan hal-hal positif lah, olahraga gini kan, meskipun tidak secara akademisi tapi setidaknya secara karakter building juga. Ya itu makanya hal-hal yang kayak gini kayak festival Medana ini harus kita dukung nih. Wajib dukung karena manfaatnya bukan cuman buat misalnya buat menarik wisatawan, bukan cuma itu ya, banyak lagi malah lebih penting gitu ke karakter building tadi gitu, kebahagiaan itu penting banget ya. Oh iya, satu lagi nih masih banyak kayak ini. Harusnya banyak sih. Sebenarnya teman-teman kita juga banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang ketua-ketua kita termasuk di Sportforum ada Pak Andi Haryanto, dia juga adalah ketua KONI, ada Hari Gunawan dan sebagainya. Termasuk kemarin kita sudah kenalkan ke milenial di beberapa KP yang ada di NTB. Nah, satu lagi yang belum sempat kita ini, mungkin teman-teman bertanya kira-kira hadiahnya apa nih? Iya kan ini kompetisi kan ya? Siap hadiah dong. Waduh, ini host macam apa? Ini kompetisi ya. Jadi kompetisi jelas ada juaranya dong. Mungkin sebelum saya dan Mas Ade, mungkin saya satu nih, misalnya Bu Rektor Ibu Mbak Mulyana, mereka alhamdulillah bisa mensupport beasiswa. Beasiswa kuliah di UNTB sampai selesai. UNTB. Luar biasa ini, dan ini sudah alhamdulillah udah berjalan 1 tahun. Jadi setiap event kebudayaan, event olahraga kita akan support dengan gratis SPP selama 8 semester. Wow. Dari awal sampai akhir tuh. Sampai akhir. Apakah untuk juara 1, 2, 3 penonton juga akan kita kasih beasiswa? Serius, penonton juga? Penonton juga. Wah. Dan itu beasiswanya bisa dikasihin kan Pak Yadi ya? Jadi kalau saya udah dapet S1 saya bisa kasih ke Kalau misalnya penonton terpilih ternyata udah selesai gitu. Iya, dan bisa dihibahkan. Iya, keren kan? Nggak hangus ya. Pertama ini event di NTB yang memberikan beasiswa langsung ke peserta maupun juara. Wah, luar biasa. Aku mau jadi penonton. S1. Oke. Jadi semangat nih. Semangat. Ada lagi. Iya, selain beasiswa, kalau beasiswa kan untuk yang bacaan. Iya. Tapi of course kita juga ada hadiah berupa uang. Iya. Makanya topi udah jelas ada ya. Sudah jelas. Dan medali untuk setiap finisher. Ya, jadi as long as finish pasti dapat. Nah, pesertanya siapa aja yang boleh jadi peserta? Umum. Iya. Jadi mendaftar di ada formnya. Ada formnya nanti. Oh ya, nanti kalau mau daftar di mana? Ada webnya atau sosial medianya? Instagram. Ada Instagram. Ya, @Medana Festival. Langsung di follow. Di bawah. Gratis ya. Di bawah. Iya. Kemudian ini Mas Haji, uniknya acara ini kita banyak sponsor. Nah, sponsor. Nah, Orang kiranya nih, wah, festival ini banyak uangnya. Ya, Enggak. Ada 4 yang menginisiatif. Dari mana? Sponsornya siapa aja gitu. Alhamdulillah banyak sekali teman-teman kita, terutama mungkin temannya Mbak Soraya yang saya spanduk, saya bolong-bol. Iya. Saya ada yang beri proposal. Ini indahnya kolaborasi. Nanti meetingnya di kontrakan saya, nanti saya masak. Jadi kontribusinya berguna-guna.
Jadi kalau orang ngira kalau festival ini, woi jalannya merendah. Kita corona loh, ingat. Iya. Tapi alhamdulillah teman-teman milenial ini, saya mau print ini. Jadi saya print nih. Mantap. Hal kecil ya, tapi penting gitu. Tapi ya betul. Jadi kayak ini nggak bisa berdiri kalau sendiri gitu. Ini yang jahit ini siapa? Betul. Yang angkat tadi siapa? Mas Angga kayaknya. Iya, jadi tadinya nggak saling kenal, jadi pada kenal dan dengan satu tujuan ya. Jadi tagline ini itu apa kemarin ya? Bugar bangsaku. Salam ekonomi bangkit, lestari budayaku, bugar bangsa. Salam apa tadi? Salam ekonomi bangkit, Lestari budayaku. Bugar bangsaku. Wow, udah mencakup semua ya. Semua. Luar biasa. Jadi kita benar-benar berharap ini acara berjalan lancar. Berjalan lancar dan sepertinya memang wajib ada seri berikutnya gitu. Iya, karena ini menarik sekali, konsepnya udah benar-benar sangat merangkul semuanya gitu ya, mulai dari masyarakat, pelaku ekonomi, pariwisata, pemerintah juga, pendidikan masuk gitu. Wah, luar biasa. Kita berdoa nih mudah-mudahan corona cepat berlalu. Jangan lupa daftar, memang peserta terbatas cuma hanya 100 peserta saja. Oh iya, 100 peserta. Materi prokes, jadi cepat-cepat daftar kalau nanti kehabisan. Dibuka pendaftarannya mulai? Udah mulai ya, dengan tanggal 31 Oke, jadi pendaftaran udah mulai dibuka sejak nonton video ini sampai tanggal 31 akhir bulan Maret 2021 karena kegiatannya tanggal 2 dan 3 ya, jadi tanggal 1 itu kayak persiapan ya. Pematangan gitu. Tanggal 1 technical meeting buat para. Oh iya. Technical meetingnya gimana? Itu online atau ini? Offline Ya. Semua offline berarti? Insya Allah semua offline. Wah, Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Tetap dengan protokol kesehatan. Jadi kita akan buktikan bahwa kita bisa menerapkan protokol kesehatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif ya. Sorry Mas Haji, saya mau nambahin juga karena Iya. memang untuk pendaftar harus memastikan bahwa memang peserta sehat ya, secara fisik dan mental dan lain-lain, dan di hari H juga kita akan melakukan pengecekan kesehatan. Iya. Jadi Itu bagian untuk memperketat dari dari protokol kesehatan itu. Iya, jadi kalau kamu nggak sehat ya nggak bisa ikut lomba. Dan harus bisa harus berenang. istirahat. Harus bisa berenang ya. Itu yang harus. Kalau nggak bisa berenang, Kalau nggak bisa berenang diselamatin oleh Mas Haji. Jadi jangan modus daftar selamatin Mas Haji. Kasihan cuma satu orang. Kemudian Mas Haji, saya pengen teman-teman mungkin kita ucapin terima kasih ya, alhamdulillah sampai saat ini 2 minggu ini kita dibantu oleh teman-teman yang ada di belakang layar. Iya. Luar biasa, yang bagi ide, saran segala macam, alhamdulillah kami ucapin terima kasih. Dan teman-teman yang mau mendukung kita masih terima. Masih terima banget. Misalnya ada yang mau, saya mau kasih voucher misalnya. Wah, itu mau dia. kasih hadiah. Sekarang endorse gitu. Ya, bisa. Iya, jadi teman-teman yang punya produk, punya jasa atau apa segala macam, jadi teman-teman masih terima ya. Ya, UMKM terutama. UMKM. Iya. Sedita boleh nih. Boleh. Gas. Oke, wah terbuka banget ini. Mas Haji mulai latihan dari sekarang. Latihan apa nih? Iya, latihan renang. Renang aku udah bisa renang. 200 meter, Sombong. 200 meter, kayak balik lagi. 200 meter, ya nggak sih? Kalau kolam Olimpik kan 50, 4 kali. Oh iya. Gampang lah. Ya, lumayan. Ntar istirahat bentar. Nanti kan ada pelampung nih, kalau capek nggak? Sudah ada pengaman segala macam kita siap. Yang penting fun. Iya, Yang penting fun. ini memang lomba tapi fun ya. Fun, ya. Fun. Jangan dipikir wah nanti ini hanya untuk atlet-atlet atau gimana. Betul. Fun. Iya, jadi kalau biasanya kan orang mikir nih lombanya kayaknya orang profesional semua gitu. Enggak ya, jadi siapa aja boleh ikut. Yang penting sehat tadi. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya sudah berbagi informasi yang sangat penting sekali, dan buat semua subscribernya Imaji TV jangan lupa, buat kamu yang suka berenang tadi atau mungkin selama ini sudah jenuh banget di rumah, yuk datang yuk rame-rame ke Festival Medana tanggal 2 dan 3 April 2021 di Medana Bay Marina, Desa Medana Tanjung, Lombok Utara. Oke, terima kasih sudah menonton.
Selamat malam ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini.